warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bergabung bersama kami di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang selalu setia menemani dan mendampingi Anda dalam belajar matematika serta siap mengantarkan Anda untuk hebat dalam prestasi. Pada kesempatan yang baik ini, Sahabat Matematika Channel hadir di tengah-tengah Anda untuk berbagi dalam edisi spesial, yaitu pembahasan prediksi soal-soal penilaian tengah semester dan penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran matematika kelas 7 materi perbandingan episode yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini benar-benar bisa membantu belajar Anda dan benar-benar bermanfaat bagi sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya untuk episode yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kupas tuntas soal-soal prediksi PTS dan PAT untuk materi perbandingan senilai dan berbalik nilai matematika SMP kelas 7 semester genap. Soal nomor 5. Jarak Bogor Jakarta 60 km. Pada peta jaraknya dibuat 15 cm. Skala peta tersebut adalah penyelesaian. Skala adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya, dengan catatan satuan harus sama atau disamakan. Sama dengan 15 cm dibanding 60 km. Karena belum sama, maka kilometer kita samakan dalam satuan senti. Kalikan 100.000. 15 cm dibanding 16 juta cm, sederhanakan 1/400.000. Skala tanpa satuan, ya. Jawabnya adalah B, 1/400.000. Soal nomor 6. Jarak dua kota sebenarnya 24 km jika digambar pada peta dengan skala 1/300.000, maka jarak kota pada peta adalah penyelesaian. Skala 1/300.000 artinya setiap 1 cm pada gambar mewakili 300.000 cm untuk ukuran sebenarnya. Nah, kalau kita punya ukuran atau jarak sebenarnya 24 km, kita ubah ke dalam cm, kita kalikan 100.000, hasilnya 2.400.000 cm. 2.400.000 cm pada jarak sebenarnya diwakili pada gambar berapa? Caranya 2.400.000 cm jarak sebenarnya ini kita bagi dengan pembanding skala, yaitu 300.000. Hasilnya adalah 8 cm, sehingga jawabnya adalah C. Cara mudah menghafalkannya, jarak sebenarnya besar, jarak pada peta kecil, biar kecil dibagi. Siapa pembaginya? Pembanding atau pembagi dari skala. Lanjut, nomor 7. Jarak dua kota pada peta adalah 25 cm. Jika skala peta 1/600.000, jarak dua kota sebenarnya adalah titik. Penyelesaian. Skala 1/600.000 artinya ukuran 1 cm pada gambar mewakili jarak sebenarnya 600.000 cm. Sehingga jarak pada peta 25 cm
mewakili ukuran sebenarnya 25 cm dikali pembanding skala yaitu 600.000 sama dengan 15 juta cm, atau kalau kita ubah ke dalam kilometer kita bagi 100.000, hasilnya 150 km. Dengan demikian jawabnya adalah B, yaitu 150 km. Soal nomor 8. Gambar dinas bidang tanah berbentuk persegi panjang berskala 1:200. Jika panjang dan lebar pada gambar 30 cm dan 12 cm, luas sebenarnya sebidang tanah tersebut adalah titik. Penyelesaian. Masing-masing dari ukuran panjang dan lebar dari tanah kita hitung terlebih dahulu. Skala 1 cm mewakili 200 cm, sehingga panjang tanah sebenarnya adalah 30 cm pada ukuran gambar, kita kalikan dengan pembanding dari skala yaitu 200. Hasilnya adalah 6.000 cm atau 60 meter. Berikutnya adalah lebar tanah sebenarnya 12 cm, kita kalikan 200 sama dengan 2400 cm atau sama dengan 24 meter. Sekarang panjang dan lebar sebenarnya dari ukuran tanah sudah kita dapatkan, sehingga luas tanah adalah 60 meter dikali 24 meter sama dengan 1440 meter persegi. Jawabnya adalah C. Soal nomor 9. Perhatikan denah rumah berikut. Selisih luas garasi dan kamar tidur utama adalah titik. Penyelesaian. Perhatikan skala denah adalah 1:150. Artinya 1 cm pada gambar mewakili 150 cm ukuran sebenarnya. Garasi. Perhatikan panjang garasi adalah 2 cm pada denah. Lebarnya adalah sama dengan lebar dapur, yaitu 1,5 cm. Kamar tidur lebarnya 2 cm pada gambar, panjangnya adalah 2,5 cm. Untuk menghitung luas dari masing-masing caranya, yang pertama luas garasi berarti panjang dari garasi pada denah kita kalikan 150 sebagai pembanding skala untuk mendapatkan panjang garasi sebenarnya. Kemudian dikalikan lebar garasi pada denah, kita kalikan dengan 150 untuk mendapatkan lebar garasi sebenarnya. Sama dengan 300 cm adalah panjang garasi sebenarnya dikali 225 cm adalah lebar garasi sebenarnya. Hasilnya 67.500 cm persegi. Kalau kita nyatakan dalam meter persegi, cm persegi ke meter persegi naik 2 tingkat, berarti kita bagi 10.000. Karena setiap satu tingkat kita bagi 100. Hasilnya 6,75 meter persegi. Berikutnya menghitung luas kamar tidur sebenarnya. Caranya sama. Panjang dari kamar tidur adalah 2,5 cm pada denah, kita kalikan 150 untuk mendapatkan panjang kamar tidur sebenarnya.
Kemudian kita kalikan lebar kamar tidur adalah 2 cm pada denah. Kita kalikan 150 untuk mendapatkan lebar sebenarnya. Sama dengan 375 cm kali 300 cm sama dengan 112.500 cm persegi. Untuk kita rubah ke meter persegi, kita bagi 10.000 menghasilkan 11,25 meter persegi. Yang ditanyakan adalah selisih luas kamar tidur utama dengan luas garasi. Tinggal kita kurangkan, yaitu 11,25 dikurangi 6,75, hasilnya 4,5 meter persegi. Dengan demikian jawabnya adalah D. Soal nomor 10. Seorang arsitek membuat denah area pembangunan sebuah gedung pada kertas gambar berukuran 40 cm kali 25 cm. Jika ukuran area gedung sebenarnya 120 meter kali 75 meter, maka skala yang mungkin untuk denah tersebut adalah titik. Penyelesaian, kita bandingkan dulu ukuran panjang kertas dengan panjang area, lebar kertas dengan lebar area. Panjang kertas banding panjang area gedung adalah 40 cm banding 120 meter, atau 40 cm banding 12.000 cm sama dengan 1 dibanding 300. Lebar kertas banding lebar area gedung adalah 25 cm banding 75 meter sama dengan 25 cm banding 7.500 cm sama dengan 1 banding 300. Hasilnya sama antara perbandingan panjang dengan perbandingan lebar. Jika misalkan kita gambar dengan skala 1 banding 300, maka kita tidak mungkin bisa menggambar, karena gambarnya akan tepat dengan ukuran kertas. Tidak mungkin kita menggambar suatu denah ya bahwa gambarnya tepat pada sisi kertas, panjang kertas dan lebar kertas, tidak mungkin. Berarti ukuran gambar harus lebih kecil dari ukuran kertas. Kalau digambar tepat sama dengan ukuran kertas adalah 1 banding 300 yang tidak mungkin tadi, gambar yang harus lebih kecil dari kertas skalanya harus lebih kecil dari 1 banding 300. Supaya lebih kecil dari 1 banding 300, pembanding skala harus lebih dari 300. Maka yang mungkin adalah 1 banding 400. Sekali lagi, pembanding skalanya semakin besar, maka gambar pada kertas akan semakin kecil. Pembanding skalanya semakin kecil, gambar pada kertas makin besar. Dengan demikian yang memungkinkan adalah D. Demikian yang bisa kita sajikan dan kita bagikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan bila Anda merasakan manfaat dari video ini, silakan bisa Anda bagikan kepada teman, sahabat, dan orang lain yang membutuhkan media belajar seperti Anda. Jangan memandang remeh untuk berbagi kebaikan buat sesama, karena sekecil apapun kebaikan yang bisa kita bagikan untuk sesama, insya Allah bernilai amal soleh. Dan bisa jadi sesuatu yang kita pandang kecil atau mungkin bahkan kita remehkan itu adalah luar biasa bagi orang lain dan mendatangkan banyak kebaikan bagi kita dan juga bagi sesama. Silakan Anda ikuti episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silahkan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.